Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya akan melaksanakan coaching supervisi akademik aksi nyata modul 2.3 CGP angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Segerti Kabupaten Pandeglang. Dalam hal ini saya tidak sendiri, tentu dengan rekan saya Bapak Topik Herianto SPD, guru mata pelajaran PPKN. Betul ya? Betul. Oke, kita mulai Pak Topik. Siap Pak U. Oke. Baik. Assalamualaikum Pak Topik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak U. Sehat Pak Topik ya? Sehat. Ya. Pada kesempatan yang baik ini Pak Topik, saya ingin melakukan praobservasi ya, dengan tujuannya nanti ketika Pak Topik nanti melakukan pembelajaran di kelas, Pak Topik bisa lebih siap, kemudian bisa lebih percaya diri dengan pembahasan-pembahasan yang kita rencanakan hari ini. Baik. Pak Topik siap ya? Siap Pak U. Sebelumnya saya mohon izin nih Pak Topik nih, Ya. mau menanyakan beberapa hal. Boleh Pak Topik ya? Boleh dengan senang hati ya Pak U. Yang pertama Pak Topik nih, kira-kira terkait pembelajaran nanti yang akan berlangsung, tujuan pembelajaran seperti apa sih yang akan Pak Topik terapkan di dalam kelas nanti? Boleh diceritakan Pak Topik? Baik. Karena saya memiliki beberapa kendala ya kemarin ya Pak U, saat saya mulai mengajar di kelas 8 Ya. di semester awal ini. Kendala-kendala itu ingin saya perbaiki, dan ini masih di bab 1, yaitu tentang Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, serta ideologi bangsa. Oleh karena itu, nanti tujuan pembelajarannya adalah tentang di KD 3 atau di pertemuan yang terakhir di ujung itu kira-kira tentang mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di kehidupan keluarga, di kehidupan masyarakat, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kurang lebih itu Pak U. Luar biasa sekali ya. Jadi tujuan pembelajaran nanti mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mantap sekali. PPKN Pak Topik ya? Siap. Ya. Kemudian yang kedua nih Pak Topik nih, untuk area pengembangannya nanti nih, kira-kira area pengembangannya seperti apa nih di MAPEL atau PKN pada bab tentang Pancasila tersebut? Di awal itu kita udah belajar teori ya, terus di pertemuan yang rencana akan kita lakukan observasi tentang praktik, sehingga di situ udah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu nanti anak praktik sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Luar biasa sekali ya. Ya. Jadi saya garis bawahi Pak Topik nih, area pengembangannya itu nanti keterampilan praktik mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Luar biasa. Yang berikutnya Pak Topik nih, nanti dalam pelaksanaan pembelajaran nih ya, itu untuk model pembelajarannya sendiri seperti apa Pak Topik? Model pembelajaran sama itu kan udah kita tinggalkan ya Pak U. Kita berusaha untuk menerapkan pembelajaran dengan proses based learning atau dengan berbasis masalah, sehingga nanti kita akan memberikan beberapa masalah atau soal-soal kepada peserta didik. Kemudian peserta didik mencari dan menemukan jawabannya sendiri. Menyampaikan pertanyaan pemantik begitu ya? Kurang lebih seperti Oke, jadi anak itu bisa terasa ingin tahunya lebih besar begitu Pak Iya. Topik ya? Oke. Saya apresiasi sekali Pak Topik itu. Yang berikutnya ini mengenai strategi. Pak Topik nanti ketika saya observasi akan menggunakan strategi seperti apa nih? Pembelajaran nanti ketika dia observasi. Karena kemarin baru berusaha menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oleh karena itu saya untuk pertemuan yang besok akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan bakat dan minat peserta didik, terutama dalam berdiferensiasi prosesnya seperti apa. Kemudian di penilaian juga kita menggunakan berdiferensiasi juga, karena di bayangan saya nanti peserta didik itu dapat membuat karyanya dalam bentuk bisa visual atau mungkin audio visual berupa drama, mempraktekkan sesuatu yang berhubungan dengan nilai-nilai Pancasila, atau mungkin malah mereka menulis cerita atau dalam kemampuan tulis. Jadi Pak Topik nanti akan menerapkan pembelajaran
berdiferensiasi, Betul. proses begitu ya. Betul. Jadi bagaimana memberikan pemahaman kepada mereka sesuai dengan Gaya gaya dan minat mereka. Tadi apa? Visual ya? visual. Visual, kemudian auditori dan juga kinestetik. Sehingga mereka bisa menerima pembelajaran dengan nyaman karena gaya dan minat mereka sendiri begitu Pak Taufik. Luar biasa ya. Kalau mengenai kontennya Pak Taufik, konten dan produknya Iya, produk tadi salah satunya bisa kita nilai. Produknya bisa dalam bentuk drama, bermain peran. Terus bisa dalam bentuk visual, mereka membuat gambar atau membuat cerita tentang kehidupan sehari-hari mereka yang berhubungan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi biasanya kehidupan sehari kita memang berhubungan sama nilai Pancasila ya, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, dan seterusnya. baik. Ya, yang berikutnya Pak Taufik, mengenai penilaian nanti nih, bagaimana proses penilaian yang akan Pak Taufik lakukan pada pembelajaran kita di observasi. Baik, seperti yang tadi udah saya singgung ya Pak, penilaiannya kita menggunakan ada penilaian untuk mencari ini ya, untuk mengukur kemampuan peserta didik kita menggunakan penilaian secara berdiferensiasi. Jadi anak diberi tugas dan mereka dapat mengerjakan sesuai dengan kemampuan mereka. Luar biasa sekali. Di samping untuk mengukur kemampuan pengetahuan, kita juga berusaha untuk mengukur bagaimana mereka di kelas. Oleh karena itu saya menggunakan jurnal observasi. Jadi yang saya tulis adalah siswa-siswa yang menonjol. Tidak semuanya saya tulis. Kalau semuanya saya tulis, secara praktiknya itu sulit diterapkan. Kalau dengan jurnal berarti kita tulis yang menonjol. Misalnya si A ini baik sekali nih dalam bidang ini, kita tulis. Begitupun yang mengalami kelemahan. Oh ternyata kelemahannya di sini, kita tulis sebagai catatan kita sebagai guru. Jadi kita nanti bisa mengambil kesimpulan di poin-poin mana dia menonjolnya dan di poin-poin mana dia mengalami kesulitan-kesulitannya. Yang lain berarti biasa atau sedang. Oke, luar biasa. Yang terakhir Pak Taufik nih, kira-kira rencananya nih nanti mau diobservasi di kelas mana nih? Hari apa dan jam keberapa? Kira-kira Pak Taufik. Kalau saya bagaimana Pak Up aja nih? Pak Up kira-kira ada waktu kapan nih? Soalnya kan Pak Up sibuk nih akhir-akhir ini ya. Oh iya. Ikut CGP terus wakil humas dan seterusnya. Kira-kira Pak Up kapan? Kalau Kita saya cocokan nih. kalau saya insya Allah ada di hari Sabtu Pak. Hari Sabtu. Hari Sabtu saya ada kosong jam gitu ya. 2 jam terakhir saya kosong. Enggak ke itu pelabuhan apa namanya itu? Lokakarya? Lokakarya? Enggak Pak, minggu depan kosong. Jadi kalau waktu saya kosong itu dari Sabtu, saya ada 2 jam terakhir kosong. Coba saya lihat. Oh iya pas. Ada Hari Sabtu saya bisa, insya Allah ya, di jam terakhir. Terakhir. Insya Allah. kelas mana itu Pak Taufik? Kelas 7, kelas 8B. Kelas 8B ya? Ya betul. Jam terakhir Pak Taufik ya? Jam terakhir. Oke. Baik Pak Taufik, kita sudah di penghujung. Hari ini adalah kita observasi. Saya tadi apresiasi sekali dengan rencana-rencana yang Pak Taufik akan kembangan ya, mulai dari tujuannya, kemudian strategi, penilaian berdiferensiasi sampai dengan tadi tugas-tugas ini diberikan sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka. Nanti kita akan bertemu lagi di observasi dan akan berbincang kembali pasca observasi nanti Pak Taufik. Saya doakan mudah-mudahan Pak Taufik lancar, bisa melakukan pembelajaran senyaman mungkin sesuai dengan apa yang Pak Taufik rencanakan tadi. Sehingga rubriknya bisa terpenuhi dan saya akan amati, akan catat apa-apa nanti yang Pak Taufik sampaikan di dalam kelas. Ya. Mudah-mudahan lancar, sampai bertemu kembali nanti di observasi dan pasca observasi. Siap Pak. Terima kasih Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.